hijrah, meninggalkan riba, dan melihat puasa dalam pandangan praktisi muamalah syariah. Kepada Ustadz Abu Muhammad, kami persilakan waktunya. Saya izin live, akhi. Izin live semuanya, mohon maaf gitu ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli sunnah wal jamaah, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ikhwatillah rahimakumullah, para imam, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan dari pagi sampai sore hari ini Masya Allah ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para masyayikh dan juga Pak Dokter, tadi sudah 2 dokter yang kita dengarkan dari pagi hingga sore hari ini. Di akhir acara dokter tadi sudah membahas puasa, dan kebetulan juga dari praktisi dari keluarga MDK Al-Jambi ini akan bawakan puasa dalam pandangan ketika hijrah dari riba. Dan kita lihat ini banyak sekali, dan mudah-mudahan ini bisa juga memberikan informasi untuk para imam, nanti diberi informasi kepada para jamaahnya. Tadi bisa kita lihat ditinjau puasa dalam perspektif kesehatan, tapi kita lihat saat ini puasa yang kita lihat itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan kepada semua manusia, hanya orang-orang yang beriman. Dengan ujung daripada puasa itu adalah menjadi hamba Allah yang takwa, yaitu amanah ini. Ini amanah yang diberikan Allah kepada hambanya yang namanya manusia, untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di mana puasa yang kita jalani selama ini, mungkin para imam yang hadir di kesempatan kali ini, mungkin sudah ada yang 20, 30, 40, bahkan 50 kali bertemu dengan Ramadan. Tapi lihat pada diri kita masing-masing, kita bisa muhasabah diri. Kenapa ketika melakukan perintah, kita masih berat? Ketika meninggalkan larangan, malah nggak bisa. Padahal kita sudah belajar puasa selama mungkin sudah 50 kali kita bertemu dengan Ramadan. Dimana? Mari kita lihat. Puasa itu menahan yang halal. Tadi sampai dokter katakan, kalau kita tidak mampu untuk nikah, puasa. Bahwa nikah itu halal. Ya, puasa itu menahan yang halal. Makan, minum, hubungan suami istri halal. Tapi kenapa yang haram pada saat puasa kita berani lakukan? Kenapa pada saat puasa yang haram berani kita lakukan? Apa itu? Berbohong, ini haram. Berlaku curang, ini haram. Ya, tanpa kita sadar itu. Membuka aurat, ini haram. Mendengarkan musik, ini haram. Nah, yang paling penting kajian saya meninggalkan riba. Bagaimana kita puasa? Bagaimana kita puasa? Ternyata kita masih punya rekening di tempat riba. Padahal seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Telah menetapkan bahwa usaha perbankan konvensional itu riba, karena dia bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ini yang tanpa kita sadari. Wajar kita dapatkan ketika kita keluar dari Ramadan gak dapat takwa. Gak dapat. Kita masih tetap emosional, masih tetap bakhil, masih tidak pernah peduli kepada tetangga. Sulit untuk kita hadir di masjid di awal waktu. Begitu banyak kita lihat di rumah-rumah
pondok-pondok pesantren gitu ya, ketika waktu sholat bukan dulu mendahulukan waktu sholat, dia masih tetap diskusi, masih tetap rapat. Padahal Abdul amal as-sholatu awal waktiha, sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Nah ini bisa menjadikan perhatian bagi kita. Di contoh kondisi saat ini, bahwa puasa itu menyebabkan sehat. Kita lihat begitu banyak sejak Ramadan tahun kemarin, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak terjadi. Mereka yang puasa berani nggak sholatnya rapat, tidak renggang. Ini di rumah Allah. Padahal di rumah Allah itu dijamin Allah. Ini menjadi muhasabah bagi kita. Dan kita bisa lihat yang baru terjadi. Yang baru terjadi, artis ya, menikah itu presiden kita hadir, menteri keamanan kita hadir, artis menikah. Luar biasa. Jadi corona aja bisa melihat ini artis, ini ulama, udah bisa. Bagaimana kita sebagai imam masjid nggak bisa melihat ya ini syariat atau bukan? Bagusnya kita sebagai imam masjid sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika kita menjadi imam meminta para jemaah itu lurus dan rapat. Ini menjadi perhatian penting, karena kalau kita betul-betul puasanya benar, ini akan bisa menjadikan kita itu menjadi hamba Allah yang takwa. Puasa itu pelajaran untuk antum supaya amanah, pelajaran untuk antum supaya amanah. Sementara sakit, apabila kita sakit, itu ternyata mendekatkan diri kita kepada Allah. Sakit itu apa? Menggugurkan dosa. Maka sakit itu adalah sarana antum kalau ingin takwa. Sarana antum kalau ingin takwa. Sementara sehat apa? Sehat itu adalah syariah ekonominya, hasil akhirnya takwa. Masya Allah. Jadi sakit dan sehat itu nikmat banget bagi puasanya yang berhasil meninggalkan riba. Bagi puasanya yang berhasil meninggalkan riba. Kenapa? Kalau uang kita dari riba, minuman kita, makanan kita, pakaian kita, bagaimana kita ini datang ke masjid untuk kita sholat berjamaah, sementara makan, minum, pakaian kita dari uang riba. Karena riba itu betul-betul jadi rayuan iblis berujung azab. Maka bagi kita ini waktunya masih ada, masih di bulan Sya'ban ya. Jadi kita masih bisa meninggalkan, sehingga nanti bulan Ramadan kita sudah tidak ada lagi transaksi ribawi, kita tidak ada lagi rekening di bank ribawi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada para imam yang akan jadi imam-imam masjid, dan mudah-mudahan bisa mengajak dengan hikmah kepada para jemaahnya untuk meninggalkan riba ketika kita berpuasa, dan mudah-mudahan selanjutnya menjadi istiqomah kita semua beralih hijrah ke perbankan syariah, karena semua transaksi yang ada di perbankan riba itu bisa dikerjakan di bank syariah. Mudah-mudahan ini juga menjadikan perhatian kepada kita semua dan keluarga AMDK ketika hijrah dari riba, membawa keluarganya ini mendekat kepada Allah, yaitu dekat dengan Al-Quran. Dan ini yang dikabarkan oleh Rasulullah ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu orang-orang yang terbaik ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu salah satunya putra ana yang jadi host ini, yaitu Muhammad Rio ini, itu putra ketiga. Dia tidak mau sekolah sebelum hafal Quran. Jadi dia tidak mau melanjutkan sekolahnya sebelum hafal Quran. Dan beliau saat ini kuliah di Libya. Ya, kuliah di Libya setelah hafal Quran 30 juz, jadi diberi kemudahan oleh Allah bisa melanjutkan pendidikan agamanya di Iqdad 2 tahun, di Takmili 1 tahun, saat ini dia di keuangan syariah ya. Mudah-mudahan ini yang bisa memberikan informasi kepada antum sebagai salah satu informasi ketika kita hijrah dari riba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abu Muhammad Biono Kusan Al-Jambi. Ini ada yang
berbicara ini, hampir uang kas masjid dan infak dari jamaah itu semuanya di bank konvensional. Astagfirullah. Semuanya disimpan di perbankan syariah. Apakah jadi mungkin yang ingin ditanyakan, kenapa masih banyak masjid-masjid pada umumnya masih menabung di perbankan konvensional? Apakah fasilitas yang diberikan oleh perbankan konvensional itu tidak sama seperti di perbankan syariah? Baik. Perlu diinformasikan para imam, hamba Allah ini Abu Muhammad Duweno Kusunan Jambi diberi kemudahan keliling 30 kota. 30 kota bertemu dengan para DKM masjid. Dan saya baik sangka yang bertanya mudah-mudahan belum tahu. Karena ternyata di 30 kota tersebut para DKM masjid itu yang hadir 100 sampai 200 setiap masjid. Maka di Palembang sampai 400, di Medan sampai 400 orang yang hadir. Ternyata sebagian besar para DKM masjid ini tidak tahu kalau transaksi yang biasa mereka lakukan di perbankan riba itu bisa dikerjakan di perbankan syariah. Dan luar biasanya lagi, rekening yang dibuka di bank syariah itu atas nama masjid, bukan nama perorangan. Dimudahkan oleh Allah bahwa rekening yang ada di bank syariah itu bukan nama perorangan atau nama pengurusnya, tapi nama DKM masjidnya. Itu banyak yang tidak tahu pada waktu itu. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti pindahkan ke Bank Syariah Indonesia, ya, buka rekening untuk nama DKM masjidnya. Dan itu nanti dimudahkan buat ADART-nya. Dan ini juga mencegah keributan. Bila terjadi pengurusnya itu mati atau meninggal dunia atau wafat, sehingga uangnya tidak diakui sebagai waris ahli warisnya, karena itu uang masjid. Nah, inilah yang dipikirkan oleh perbankan syariah, agar masjid-masjid itu punya rekening atas nama masjid, dan berharap masjid itu saldonya tidak besar. Kita harus menjadikan masjid itu saldonya 0, sehingga semua uang yang ada di masjid itu bermanfaat untuk lingkungannya. Dan ini bisa diamalkan oleh Masjid Jogokarian yang Masya Allah, dia punya rencana-rencana untuk 1 tahun ke depan itu bisa terjalan dengan baik dan bisa membawa barokah di lingkungannya. Tidak ada lagi yang miskin. Mereka hadir sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah itu penuh seperti sholat Jumat. Ini ketika ada keberkahan di masjid tersebut. Dan berharap para DKM masjid itu adalah mereka yang bukan orang-orang bakhil. Mereka yang mau menjadi pengurus masjid itu adalah mereka-mereka yang berjiwa dermawan, yang peduli dengan sesama dan mengerti syariat Islam, bahwa syariat Islam itu agama yang memudahkan orang untuk mendekat kepada Allah, memudahkan orang untuk dekat dengan Allah, memudahkan orang untuk tidak lapar. Ini kira-kira, sehingga mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan bahwa semua aktivitas yang ada di perbankan riba bisa dikerjakan di perbankan syariah. Dan ana berbaik sangka yang bertanya hari ini mudah-mudahan baru tahu, dan mudah-mudahan dosa selama ini diampuni Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Wallahu a'lam. Baik,